kelompok 5 spontan. Sebelum itu kita perkenalan terlebih dahulu. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Ibu Mairah dengan NPM 2304101102 dari Prodi Administrasi Publik. Perkenalkan, nama saya Karina Arbayani dari Ekonomi Pembangunan NPM 230111011188. Perkenalkan, nama saya Suwandi Aprianto dengan NPM 23011010193. Perkenalkan, nama saya Ria Sabrina Rosyadi dengan NPM 2020 Perkenalkan, nama saya Rizky Darasari dengan NPM 230430100234 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Perkenalkan, saya Aisyah Nur Fadila dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NPM 230430101442. Perkenalkan, nama saya Dika Nina, NPM 2304101152 dari Administrasi Publik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Dermawan, NPM 230111011189 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Baik, sebelum kita mulai ke topik pembahasannya ya, gimana sih kabar kalian? Terima kasih yang menghadapi UTS. Tugas masih banyak soalnya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan ini, kita ngomongin sedikit tentang kebudayaan ya. Kebudayaan kan hasil karya atau karya jiwa dan cipta manusia di masyarakat. Kebudayaan juga sering dikaitkan dengan peradaban. Nah, faktor-faktor peradaban itu ada faktor alam, faktor kebiasaan, lapisan geografi, ideologi, juga ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kebudayaan di Indonesia ini kan banyak ya kan. Menurut kalian, kebudayaan yang paling besar dan paling menarik menurut kalian itu kebudayaan apa sih? Menurutku itu budaya dari Pulau Jawa atau dari budaya Jawa sendiri, karena itu sangat menarik karena berbagai budaya seperti acara adat yang tradisional atau budaya lainnya. Yang lain, kalau menurut saya kebudayaan yang paling menarik sih Aceh karena budayanya beragam, unik, karena sangat kental dengan budaya Islam karena dibawa dari jalur keagamaan sehingga masyarakatnya mayoritasnya itu beragama itu. Oke, tadi kebudayaan Jawa sama Aceh ya. Menurut kalian, kenapa sih kalian memilih kebudayaan Jawa dan Aceh, dan apa sih nilai-nilai dari kebudayaan Jawa dan Aceh? Mungkin bisa dijawab dari Jawa terlebih dahulu. Nah, kalau untuk kebudayaan Jawa itu bagaimana ya? Terkadang itu untuk nilai-nilainya itu sangat pekat untuk orang Jawa sendiri. Kadang ketika kegiatan seperti Islami itu masih ada bau Jawanya, seperti orang Islam Jawa kan masih ada. Dan ketika mereka melakukan kegiatan seperti kayak Maulid Nabi atau apa itu masih ada bau Jawanya. Itu dan tidak bisa dirubah seperti itu. Oke, langsung mulai kita Acehnya. Jawa kan banyak ya orang kebudayaannya. Tapi kan belum apa? Tapi mayoritas masyarakat Jawa kan beragama Islam. Tapi banyak nilai-nilai Jawa yang masih beberapa masih bertolak belakang dengan syariat Islam. Menurut kalian gimana? Ya, menurut kalian gimana menyikapi soal itu? Ya kan kalau ya contohnya itu kayak sinden gitu kan, itu kan memang budaya Jawa. Nah kalau dikaitkan ke Islam ya kurang, maksudnya orang Batak itu kan dari pakaiannya itu kan kayak terbuka, dan itu kan jelas bertentangan dengan syariat Islam. Selain sinden, di Jawa juga ada tarian remo. Nah, tarian remo ini kan emang identik dengan make up yang menyerupai lelaki dan juga nggak berkerudung. Karena gimana ya, kalau misalnya digabungkan dengan dimasukkan dengan syariat Islam, untuk tarian remo ini kurang cocok jika menggunakan kerudung. Menurut saya sih seperti itu ya. Tapi bisa nggak sih kalau misal Islam dan kebudayaan Jawa itu disatukan gitu? Sebenarnya bisa, tapi itu nggak semuanya bisa gitu loh. Kayak ya ada tapi ada yang bisa nggak mengurangi keotentikan kebudayaan Jawa itu sendiri ya. Oke, lanjut di kebudayaan Aceh. Gimana? Kalau Aceh kan memang kalau ya kebudayaannya Aceh tuh perpaduan budaya antara dari apa ya, ada sangkut pautnya dari Melayu seperti yang aku jelaskan tadi, karena jalur kendaraan tadi, jadi kayak mahasiswa dari Melayu, mahasiswa dari luar tuh mampir ke Aceh kan, jadinya tuh banyak banget kedatangan ke sana. Terus kalau ngomongin soal apa ya keislaman, Aceh sendiri kan termasuk apa ya, pulau dengan julukan Islam di Mekah kan. Ya itu kan apa ya, hampir semua mayoritas di sana tuh Islam. Jadi kayak semua ada
syariat sih. bukan budaya sih, lebih ke hukum kan. Kalau di Islam itu kan ada kalau dia mencuri dipotong tangan, mencuri berapa kali pengajian pengajian. Terus apa ya, kalau dia berzina itu tuh yang sampai hukum cambuk. Nah itu tuh kayak mereka tuh menjalankan hukum-hukum syariat Islam itu masih dijalankan dengan apa ya, sesuai lah. Kalau kita kan di Indonesia kan disesuaikan dengan apa ya, semua apa kan di Indonesia kan gak cuma agama Islam aja kan, jadinya tuh disesuaikan lah buat agama-agama lain. Nah akhirnya di universal sedangkan Aceh karena kayak apa ya, Condong ke syariat Islam. Jadi dapat disimpulkan ya kalau kebudayaan Aceh dan Jawa ini bisa dibilang sangat jomplang kalau dilihat dari syariat Islamnya. Sangat berbeda jauh mungkin ya. Iya, saya mungkin juga dari peradabannya juga itu asal usulnya pasti juga berbeda. Jawa sendiri kan asal mula kan emang dulu kepercayaannya kan juga bukan Islam Iya. sendiri. Ada apa kepercayaan di Jawa ini kan, yang percaya kayak pohon itu bisa mendatangkan kemakmuran, nah itu dengan sesajen. Jadi kayak ya pasti beda. Kalau Aceh kan apa dari awal dia tuh udah dapet apa pengetahuan tentang agama Islam gitu. Terus kalau Jawa kan ada tuh kebudayaan tentang kayak sedekah bumi. Nah di Aceh itu mungkin ada kebudayaan yang sama dengan Jawa, itu kebudayaan apa? Ada itu kalau nggak salah apa namanya? Ritual Aceh sama Ya kalau nggak salah aku juga lupa namanya. Itu tuh hampir sama, cuma kalau sedekah bumi kan setelah panen, maksudnya setelah kita panen. Tapi kalau itu tuh sebelum, jadi kayak kita tuh berdoa mengharapkan supaya padi, supaya tumbuh-tumbuhan yang kita tanam itu subur, biar hasilnya tuh bisa kembali ke kita lagi. Tapi kalau di Jawa ini tadi apa namanya sedekah bumi, ya sedekah bumi itu sesuai nggak sih sama syariat Islam? Ya masih sesuai sih kalau menurut saya. Suka mungkin kan itu namanya kalau di Jawa itu wiwit. Istilah wiwit itu kayak kita itu habis panen, mau panen, dan mau panen itu bacaan dulu gitu di sawah biasanya itu. Ya itu salah satu menghargai kayak kita itu berterima kasih pada Allah sudah dikasih panen yang kayak berlimpah, kayak sesuai dengan kemauannya kayak gitu. Oh berarti itu kayak sebuah perantara. Iya, kalau itu lewatnya Sedekah bumi jelas tadi. Oke. Mempersingkat waktu ya, karena ini durasinya juga nggak lama kan. Aku sama temanku Iwin tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.